warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, berjumpa kembali dengan Forest di sini tukang bulu kita. Sekarang masih di konten tentang mengenal lebih dalam orang-orang yang berkutat di dunia lintas iman. Tamu kita berikutnya adalah Julius Sutisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, emang dia diwawancara anjir. Enggak. Yang jadi masalah gini. Apa? Setahu gua, dari dulu kalau orang ngundang wawancara, ya, biasanya dijamu. Jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Ini udah loh. Udah ini. Siapa yang bayar? Goldian. Siapa yang bayar? Goldian yang bayar, Goldian. Yang tadi siapa bayar? Bagus yang tadi ya. Mantap tuh. Udah oke dia. Udah oke dia. Oke, Jul. Jadi di konten gua sekarang nih, ini dalam rangka untuk menuhin jam tayang. Makanya belum ada debat-debat, dialog-dialog mungkin berhitung gitu kan. Buat ngisi ya udah gua wawancara-wancarain aja lah tokoh-tokoh utama dalam dialog gitu. Nah, sekarang lu nih kesempatan terhormat buat lu untuk memperkenalkan diri lu di channel gua. Lu ini siapa sebenarnya? Yang pertama, gua nggak merasa terhormat. Emang sih, lu cuma muji-muji doang. Ya. Terus yang kedua, artinya kita pemeran utama, lu pemeran figuran. Karena nggak ada yang wawancara lu kan? Gua autor. Jadi lu siapa? Ya, saya nanti bilang aku adalah aku niru Goldian jadinya kan? Ya jangan, makanya harus ini harus. Ya, kita pede. Ya mungkin teman-teman kalau kenal di YouTube kan HMC ya. HMC. Terus ya nama Julius kan. Kalau kita kan dari awal memang pakai nama asli. Nah ini yang sayang gitu. Tahu dulu pakai nama samaran, geblek juga. Udah itu aja. Lanjut. Oke. Nah jadi. Ini pertanyaan sama guys. Ini nggak kreatif. Lihat nih, yang dicatat sama. Lu namanya wawancara masa dibeda-bedain? Ya ada yang beda dong. Ya udah gua tanya lu Iran Israel ya. Oh. Namanya udah beda-bedain kan mengenal lebih dalam karakter lu, Bre. Jadi ya pasti sama pertanyaannya. Nah, jadi lu sebagai Julius HMC dong, sebagai HMC gimana sih? Ini kan di medsos. Oh iya, sorry. Lu sebagai HMC nih ya. Oh iya, ini di channel gue udah tau lah sejarah-sejarahnya mengenai apa pergerakan kita kayak gimana. Nah, sekarang yang gue pengen tahu dari lu nih, karena lu tuh nggak jelas anjir punya berapa channel. Channel lu tuh ada berapa sebenarnya, Jul? Kalau lu total? Nggak tahu. Kan banyak kan dititip sama orang. Dulu. Estimasi lah. Ya 10 mungkin ya. Kalau ditotalin dari dulu sampai sekarang sama yang mati-mati ya. Ya. 10-an. Oh, nggak sampai 35, 20. Enggak dong. 10. 10-an. 10 Ikhwan. Bang Andi tuh 2. Julitot, jujur, Oh, lu iya. itu peternak channel lu 29. Dia lebih tahu. Gimana ceritanya? Gua pernah akses komputer. Wow. Ini muncul dari mana? Muncul. Muncul. Kayak wayang. Ya jadi Ikhwannya ini takjub rumah Julius itu ya. Dia tuh beda sama manusia biasa. Bisa lebih dari satu channel ngurus, Bre. Kita aja yang punya satu channel ribetnya bukan main, dia 10 anjir. 10 lu ya. Jadi prinsipnya gini. Sekarang yang aktif berapa? 3. 3 yang aktif. Oh. Prinsipnya gimana? Kan kita mikirnya gini. Mati satu, kalau kita nyerah kayak si Goldian, nggak maju-maju kan? Dia nyerah ya? Dia nyerah kan? Ingat nggak? Dia nyerah kan? Habis mati channel, merajuk nggak muncul-muncul sampai berapa tahun? 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Patah semangat. Kupikir ya udahlah kita siapin. Dulu kan prinsipnya kita siapin dulu. Masalah kapan dipakai urusan nanti kan. Yang penting disiapin aja dulu. Walaupun pada kenyataannya nggak sanggup urus. Itulah nggak sanggup urus kan akan ngurusin. Oh, lu ada solusi buat itu ya? Ya. Pas lu nggak sanggup ya? Pas nggak sanggup. Nemu orang lain yang ngurusin. Ya jadi terus yang jadi masalah kan gini. Kalau aku prinsipnya gini. Aku nggak mau satu channel itu istilahnya kayak supermarket, semua di situ, kesaksian mualaf di situ, debat di situ, berita reaksi di situ, kan kacau balau. Jadi mending dipisahin segmennya. Itu buat lu kacau balau namanya. Ya, jadi kayak nggak jelas kan, lu sebenarnya berita atau debat atau sih, kesaksian. Iya. Jadi mending dipisahin. Jadi satu tema satu channel lu bikin. Satu gitu tema ya? satu channel. Terus? Kalau ini kan nggak, jalan-jalan di situ dia.
Ya, percintaan di situ. Iyalah, satu channel. Iya, ngapain lu semua di situ? Ya karena bikin banyak capek, Bre. Lah kan nggak jelas jadinya channel lu channel apa nih? Terus lu gimana ngurusnya? Oh, lu dapetin bahan-bahan konten itu gimana? Berapa jam lu duduk di depan laptop? Bentar aja kan, aku kan reaksi pendek. Betul nggak? Terus? Kalau nyari bahan kan sambil tiduran boleh, nggak harus sambil depan komputer dong. Ya. Betul nggak? Sama kayak teman-teman lagi nonton debat nih, atau nontonin orang-orang yang lagi diskusi ya, channel Oten. Kan nggak harus sambil duduk gitu kan, sambil tiduran, nonton. Ada yang menarik, oke, kerjain. Dan alhamdulillah karena banyak teman-teman lah ya, terutama dari penonton, kadang ngirimin link. Bang, ini ada yang seru, ini ada yang seru. Buat jadi gitu. bahan ya. Buat jadi bahan. Apa? Masukan-masukannya lah. Mangkas waktu untuk nyari. Nyangka satu nyari. Gitu. Tapi ya capek, Bre, serius, Bre. Lu nyari bahan, lu recording berarti kan? Iya, jadi Itu untuk satu tema tuh, tema yang berita. Iya. Terus lu live debat berapa jam ngabisin? gue nggak live debat kan, Oh iya, gue kasih ke Akang kan. kesaksian mualaf lu keluar Nah, berarti. itu yang lebih capek. Jadi gini, kalau gue bilang di dunia diskusi itu ada 3 segmen. Ada 3 segmen. Yang pertama, berita dan menjawab fitnah Oten. Artinya kan lebih ke arah nge-counter ya, ngereaksi counter gitu. Oke? Terus channel kedua, channel debat. Baru channel ketiga, kesaksian mualaf atau kajian-kajian lah. Iya. Oke? Ini 3 segmen ini semua berbeda. Penontonnya juga berbeda. Walaupun ada sebagian dia nonton 3-3. Tapi ada penonton yang nonton ini tapi nggak nonton ini 2. Atau nggak ada penonton yang nonton 2 tapi nggak nonton 1. Oh, dia nggak tertarik semua tema ya? Nggak tertarik semua tema, atau ada beberapa dia udah malas nonton debat karena merasa yang didebatin ulang-ulang kan. Oh iya. Ada beberapa gitu kan. Make sense. Ya, dia merasa bahannya itu aja. Kayak contoh kemarin Pak Effendi cerita, dia juga udah nggak nonton debat sekarang. Oh gitu? Iya. Jadi nonton apa? Berita. Ya. Berita terbaru. Iya, kalau nggak kesaksian mualaf itu kayak Kodondi. Dan istilahnya gini, kalau aku tipikalnya itu lebih suka analisa kan. Dari dulu kan gue gitu kan. Di belakang analisa, pelajari, Analisa apa? nganalisa netizen, pergerakan sekarang ke arah mana. Oh, oke. Bukan tipikal yang mikir gitu. Kalau kalian kan, Inti. ya kalau kalian kan kresek gitu kan. Jadi gue lihat ini segmennya lagi berubah. Yaudah, kita ikut pindah. Walaupun kalau mau jujur-jujuran, lebih enak debat. Karena kayak lu bilang tadi, kalau berita lu harus nonton dulu kan. Iya, nyari bahan. Nyari bahan kan. Masalah nonton, ini kadang netizen berpikir channel berita sama reaksi itu paling gampang. Karena cuma 30 menit, 40 menit. Iya loh, Bre. Kalau misalnya kita berita kayak Julius ya, pertama lu nyari bahan, habis lu nyari bahan, misalnya bahannya video, lu tontonin itu video. Iya. Dan belum tentu jadi. Lu nonton 1 belum tentu, nggak cocok nih kan. Nonton yang kedua, nonton ketiga, nonton keempat. Malah mungkin nonton 4 kali, yang jadi cuma 1. Ya, jadi nonton 4 video, yang setengah jam. Oke, itu udah 2 jam. Lu mikirin mau reaksi, udah habis setengah jam lagi. Ngeditin Itulah lagi. maksud gua kan, ngabisin Ngedit lagi. banyak waktu kan. Ngedit lagi, oke? Ngedit pun. Ngedit lagi. Jadi ini kadang-kadang netizen tuh salah mikir. Dia pikir itu lebih gampang karena bentar. Padahal kayak tadi udah dijelasin, itu lebih ribet dibandingkan debat. Iya. Debat kita buka room kayak dulu nih. Kita buka room nunggu Oten, tema ngalir. Tema ngalir, udah jadi kan? Iya. Dari nunggunya aja udah jadi konten. Dari nunggu udah jadi konten. Nunggunya udah jadi konten. Tapi kalau berita, bukan post production ya, apa namanya ya? Persiapannya lebih banyak. Pre-productionnya banyak banget, ribet gitu loh. Dan ini orang betah. Makanya kalau berita tuh cuma dikit masalahnya itu. Salah satunya Julius. Dan jadi gini, dulu Kalau Alayu masih nggak ya? udah sekarang lagi vakum. Kan vakum Alayu gitu. Bamtri udah berhenti. Bamtri udah berhenti. Tinggal Julius. Siapa lagi? Kasih ngaji. Oh iya, tapi nggak. Ada beberapa lah yang lain. Tapi nggak kenal ya, Mbak. Ya. Masih kecil-kecil ya. Masih banyak baru-baru. Jadi problemnya itu ya itu. Dulu kan gara-gara Aki Bamtri yang ngajak pindah kan, karena kita ngelihat channel Muslim ini semua kayak anak ayam gitu. Oh, Bamtri yang punya ide. Iya. Jadi kan dulu semua pada debat semua gitu kan. Kita mikir, aduh udah terlalu rame nih. Karena kan lo tahu sendiri,
Kalau gue udah masuk ke room, pasti dikasih ngomong. Anak baru nggak dikasih kebagian, kayak Goldian dulu, anak baru nggak dikasih ngomong. Iya, Zoom. Iya. Dulu kan gitu kan? Iya. Ya sama lah, dimanapun kayak gitu. TikTok nggak anjir? Buka room sendiri. Iya. Bisa buka room sendiri. Bisa bukan. Jadi kita pikir ya udahlah kita ngalah. Kita ngalah ke berita karena kalau nggak ada, Berarti lu nggak dapat ngomong zaman dulu? gue dapat ngomong dong, gimana sih lu? Oh, lu dapat. Gua kira lu pindah gara-gara nggak dikasih ngomong aja. Gue yang punya room dulu. Kan gue yang punya room, gimana sih? Enggak zaman Zoom anjir. Loh, kan gue buka room sendiri lebih laku dari Zoom. Tapi kan lu nggak punya Zoom. Loh, ngapain gue Zoom? Streamnya apa bedanya? Oh, di stream ya? Betul nggak? Artinya lu buka lapak sendiri dong. Tapi rame kan? Iya. Nggak ada lawan kan? Ya udah. Cuman gue mikir udah ngalah ke teman-teman. Dan jujur apa ya, bosan sih debat. Karena kan temanya ulang-ulang kan. Oh. Terus ya itu karena bosan. Terus yang kedua, waktu itu gue mikir gini, kalau mau debat prime time-nya jam berapa? 8 sampai 11. Jam 7 ke atas kan? Iya. Jam 7 sampai jam 10 lah. Malam. Jam 7 sampai jam 10 malam. Iya. Oke? Artinya jam 7 sampai 10 kan kita usahakan kita di inilah, di kamar ataupun harus bisa live lah. Iya. Sedangkan kadang-kadang kita ketemu sama orang kan nongkrong atau apa kan malam. Iya. Kalau gua bikin reaksi, gua bisa pagi kan. Reaksi ya lu bisa pagi. Tinggal ditayangin sore atau malam. Anginnya di prime time. Jadi secara waktu lebih fleksibel. Waktu fleksibel ya. Walaupun lebih capek, tapi gue jam 7 malam bisa ngerjain yang lain, bisa ketemu orang gitu. Plusnya di situ. Iya, plusnya di situ. Nah, cuman jujur belakangan ini di kita tuh agak beda. Kalau di channel Kristen, lu bisa lihat, kalau channel Kristen itu yang reaksi sama berita banyak nggak? Pavel, ya Masih emang? masih. Luis Prasetyo, Didi Yuli, ya, TV Laskar Kristus, si Effendi Usman, Banyak ya. sangat banyak, malah lebih banyak daripada debat. Lebih banyak dari debat dan semua gede. Ini nama-nama yang gue bilang ini kan nama-nama beken kan? Nama-nama yang disupport lah. Udah lama belum itu mereka? Udah lama lah. Lu Pavel masa nggak kenal? Kalau Pavel iya. Tanpa lagi juga sama kan? Masih. Tanpa lagi tahu banget itu zaman-zaman apa bahan buat bubukin. Iya. Jadi channel-channel reaksi mereka tuh kuat. Terutama untuk nge-framing dan membalikkan realita lah ya. Istilahnya propaganda. Jadi kita lemah di situ. Ini yang sebenarnya kita miris. Di Muslim babak belur di situ. Soal ini adu channel berita. Ujungnya kan jadi propaganda kan. Ranahnya bukan berita lagi, tapi include propaganda. Bagaimana framingnya masuk kan. Kasarnya kan gitu. Bagaimana mereka memframing Islam jelek. Ya. Oke, dan kita harus akui mereka berhasil. Masa? Berhasil dong. Oh, Gua ambil contoh gini. nambah berapa persen populasinya? Minimal mereka bisa membuat umat muslim jadi berantem. Gua ambil contoh gini. Hah? Lu tau nggak, gue ditelepon sama teman-teman di Jakarta, ormas-ormas di Jakarta ya. Masalah Medan. Masalah mereka mau buat video mengatakan mereka nggak setuju dengan muslim di Medan yang melarang orang Kristen jualan babi. Oh gitu? Gue bingung loh, kok jadi ngelarang jual babi? Iya kan beritanya gitu dibilang. Gue tanya berita dari mana? Dikirimin link-linknya, itu channel Kristen semua. Loh, gue bilang yang benar itu ditertibkan. Gue kirimlah berita yang dari koran, yang real, terus surat himbauan dari wali kotanya, terus ditelepon, kan? Ditanya itu gimana yang benar? Gue jelasin, baru mereka terbuka. Jadi banyak saudara-saudara Muslim kita yang termakan omongan seakan-akan Muslim itu kasar. Kayak contoh kayak di Padang gitu. Kayak kemarin pembubaran gereja. Iya. Kalau umat Muslim yang awam, yang istilahnya asal nonton YouTube, nonton TikTok, nonton apapun lah, kan kesannya kan dibikin seakan-akan Muslim radikal kan. Kan sekarang yang diadu domba tuh bukan Kristen Islam. Islam sama Islam kan. Islam sama Islam diadu domba. Oke. Dan itu siapa punya kerjaan? Terhitung. Bahaya. Emang yang di Padang apa? Pembubaran gereja juga. Aslinya apa? Pembubaran, tapi kan nggak ada izin. Jadi gini, Bagian izinnya nggak dibahas. bagian izin nggak dibahas.
Kayak contoh waktu di Cisau juga sama nih. Ini kita buka-buka nih. Gue kemarin tuh sempat udah ngeliput. Gue ditelepon nih sama nggak usah disebut lah. Gue disuruh turunin beritanya. Karena gue bongkar realitanya. Jadi ada tempat kos ya diserang oleh warga yang muslim ditulis, sehingga terlukalah mahasiswa Kristen. Oh, tahu gua, anjing ahli banget gua itu. Ya. Bahan gua itu. Ya, jadi beritanya adalah umat muslim tidak toleransi, orang lagi berdoa dibubarin. Iya. Mahasiswa lagi terjadi penganiayaan. Iya. Kenyataannya ya mereka nggak nampilin sisi yang benar dan mempertanyakan kenapa ini orang jam 10 malam di kosan cowok cewek berkumpul sampai puluhan orang. Betul. Seharusnya kan kita tanya audiens. Dan itu dikontrakan padat penduduk. Ya. Sekarang gini logikanya aja lah. Kita nggak usah bahas agama deh. Nah, Mau agama apapun lah, lu punya kontrakan seandainya nih. Kita tanya terhitungnya nih. Seandainya lu punya kontrakan. Yang seharusnya kos itu cuma diisi ya 2-3 orang masih oke lah. Ini diisi sampai 16 orang. Kamar cuma 3x3, nggak nyampe pun 3 kali 2, sekian tuh. iya. Ada 16 orang, 16 anak muda, cowok cewek, ngumpul sampai jam 10 malam. Dan kita kan nggak tahu dia ngapain di dalam. Yang kita dengar ada suara. Iya. Salah nggak dibubarkan? Itulah. Betul nggak? Udah jadi kewajiban aparat desa kan untuk menertibkan jikalau ada kebisingan yang mengganggu masyarakat kan gitu. Cuman ranahnya kan jadi diadu domba. Kan? Kesannya Islam Kristen. Padahal mau itu agama Islam pun pasti dibubarin. Betul itu karena ribut. Dan itu sudah diingatkan dari jam 9. Mereka tuh udah mulai dari jam setengah 8 malam. 3 kali berarti diingetin. Iya. 2 kali baru 3 kali yang fisik. Itu udah asal. Oke. Sekarang gua tanya dulu lah. Berdoa. Berapa lama sih berdoa? Kita kalau ngambil berdoa ya kalau di Kristen biasanya disebutnya masa teduh tuh, masa teduh gitu. Ya panjang dia masa teduh, berdoanya panjang dia semalam-malaman kan gitu ngambilnya. Tapi nggak pakai suara nyanyi. Kalau yang kita bilang pakai nyanyi, rame-rame kumpul berapa lama sih tahan? Kita ngomong ke gereja lah, orang ke gereja aja 2 jam tuh udah bosan Lu loh. kan mantan loh. Iya. Orang ke gereja aja sering telat. Oke, banyak kan telat itu kan. 2 jam itu udah bosan. Itulah kenapa ada GSJS, gereja 1 jam saja. Oke, ini mereka dari jam setengah 8 sampai jam 10 belum selesai ngapain? Kita nggak usah munafik lah. Anak muda sekarang bisa holy banget sih berdoa sampai berjam-jam gitu. Iya. Belum sama ini juga ya, kan kontrakan padat penduduk. Orang kan ke situ kan nggak, yang ngumpul kan nggak gojek, nggak. Betul. Itulah gue bilang ini Parkirannya itu loh. ini apa ya dibolak-balikan berita. Iya. Terus ambil contoh lagi yang di Padang dan beberapa daerah lain. Jadi mereka tuh pintarnya gini. Ini yang kita bilang Muslim itu kadang-kadang karena pemberitaan kurang, strategi nggak disampaikan, babak belur. Gua ambil contoh nih, rumah dijadikan tempat ibadah, nggak ada izin. Oke? Mereka mikir, ini sampai kiamat pun susah nih nambah izin Pak ya. Susah nih nampaknya. Ya. Jadi mereka cari solusi. Ya, udah nggak apa sini. Mereka cari solusi. Begitu umat Muslim marah, ya, mereka sambut. Dengan cara apa? Pagar betis. Anak-anak perempuan dijadikan pagar betis. Terjadilah aksi saling dorong. Aksi saling dorong. Yang namanya perempuan anak-anak pasti kalah dong. Iya. Divideoin kan? Iya. Oke. Reaksi masyarakat apa? Islam kasar. Kalau gue ya bapak-bapaknya kemana? Ya memang ingin membuat framing terjadi tindakan anarkis. Iya, untuk counter frame-nya kan pakai logika. Bapak-bapaknya kemana? Berita kan nggak bahas ke situ. Kita bahas kan. Ya itu gue bilang channel muslimnya kedikitan, terlalu dikit. Oke? Yang masuk ke video yang dorong-dorong anak-anak, yang nabrak ibu-ibunya, ditangkap kan? Ditangkap. Oke? Kayak kemarin ada beberapa kejadian tempat ibadah kayak gitu. Begitu ditangkap, masyarakatnya apa? Minta tolong dong, cabut perkara.
Betul nggak? Minta kepada pihak sebelah, cabut dong. Ya, bebasin saudara kami. Mereka bilang apa? Boleh. Teken dong. Izin ya. Izin. Ujungnya apa? Ya kita nggak tega kan saudara kita masuk penjara. Jadi politiknya di situ ya. Politiknya situ, tukar kasus. Ini orang nggak soroti. Ini orang nggak soroti. Itu loh aku bilang channel Muslim dikit dan babak belur. Berita lu nggak viral, bre. Bikin viral aja, Jul. Ada beberapa. Nanti gua bantu VT gua lah. Ya, jadi problemnya tuh, loh, Gilbert viral. Gilbert Lumondong. Oh, yang itu. Iya, maksudnya Susahnya gue nggak ngerti ya. Algoritmanya YouTube yang gituin atau ada permainan. Contoh masjid di Kupang kemarin ditutup ya. sama masyarakat. Viral nggak beritanya? Mau gue bikin gimana pun nggak viral. Konterannya nggak viral ya? Konteran nggak viral dan gini. Penonton kita yang Muslim itu nggak suka channel gitu, nggak suka berita gitu. Mereka lebih suka itu banjir mualaf, tsunami mualaf, kores membubuki Tritung. Jadi lebih suka itu berita Nina Bobo. Kalau Muslimnya kalah, nggak sebenarnya gini juga ya. Contoh kayak gue ngangkat video juga tuh konten-konten juga baru ingat gue yang ada nama akunnya Minang Kristen. Minang Kristen. Minang Kristen kan gue counter tuh kan ya, gue counter. Anjir, itu Minang Kristen viewsnya 1 juta. Gue 10.000 anjir. Ya udah. Gue 10.000. Viti loh padahal, harusnya rame Viti kan? Viti loh. Counternya nggak masuk. Sama ini juga. Manuk Bulu. Viti counter gua, dia berapa ya dia? Dia menang views. Kalau Manuk Bulu masih ada perlawanan gua. Dia menang views, kalah like dia. Gua like-nya kenceng. Like apa sih gunanya? Sekarang ini. Kalau views itu orang lewat Jul. Iya. Kalau like itu orang yang merhatiin. Nggak gini. Problem di kita, ya itu gue bilang. Kalau aku amati ya, umat Muslim tuh lebih seneng ngapain dengar yang nggak enak di telinga gua. Skip. Oh, nggak bisa gitu. Lah ini kenyataan. Bisa gitu. Ini kenyataan, kita harus hadapi. Kenyataannya penonton kita lebih suka yang Nina Bobo kalau gue bilang. Lu mau tes, gue bikin nih. Banjir mualaf di mana kita bikinnya gitu. Oke? Yang nonton tuh pasti meledak. Gitu. Tapi bagian yang soal apa? Yang nggak enak gitu. Yang nggak enak, nggak mau nonton, dia sakit matanya. Dia nggak mau. Padahal kalau nonton tahu benernya gimana kan? Iya. Kalau nonton tahu benernya gimana? Problem itu di kita. Dan problemnya di sini. Channel Julius Ikhwan. Lo tau nggak? Effendi Usman sekarang jarang bikin konten, jarang di Komal kan? Iya. Sama si Jamal Dodi. Apa yang dia lakukan? Sekarang dia pergi ke daerah yang ada beberapa udah mualaf. Contohnya di Kepulauan Mentawai. Jadi Mentawai itu sekarang Islamnya lagi naik. Lantaran banyak orang Mentawai waktu tamat sekolah merantau ke Padang. Ya. Ya, karena memang mereka tuh rata-rata merantau lah ke Padang. Ada yang habis merantau kan nikah, biasalah. Iya. Namanya orang Padang. Lu kalau nikah sama cewek Padang atau sama cowok Padang, mereka keras. Iya. Harus Agamanya Islam. Kuat. Oke? Harus Islam. Yang ini mungkin pun imannya lemah lah ya. Jadi ikut Islam. Waktu di Padang. Ya, waktu di Sumatera Barat darat, oke lah, mereka masuk agama Islam. Terus coba ternyata gaji rendah, hidup susah, udahlah balik kampung. Balik ke Mentawai. Begitu di Mentawai, goyang imannya. Karena? Pertama, mualaf centernya nggak ada. Yang ada Islamic Center dan itu jauh. Mentawai ini Mayoritas Kristen. oh gitu. Mayoritas Kristen. Kayak Nias. Sampingnya Nias kan? Oh gitu. Sampingnya Nias. Sampingnya Nias. Iya. Kalau Nias dekatnya ke Medan. Nias ya ke Sumatera Utara tapi ke Sibolganya. Jadi Oh, dekatnya ke Sibolga. Kalau Mentawai dekatnya ke Padang. ke Padang. Padang kan samping laut. Oh, oke. Terus? Jadi ferinya ke Padang, kapalnya memang tiap hari ke Padang. Begitu sampai sana, oke? Karena pendidikan Islamnya kurang, ya. Terus juga lingkungan oten semua. Mulai tuh dirayu makan babi. Yang kurang ajar Effendi Usman. Dia sekarang nggak mau ngomong, dia bilang, udah nggak usah bahas agama, kasih makan babi aja. Kasih makan babi. Politik anjir. Aduh. Oh, udah ulang tahun. Oh ya, seru. Ya Iwan,
Oke. Oke, ini Lanjut. ya apa jadi ini tuh tunggu. Ini tuh Sumatera Utara, Nias, Mentawai. Enggak. Ini Sumatera Utara, ini Nias bawahnya. Ini kan laut, ini Nias pulau. Oke? Emang Sumatera belok gitu? Ya ke samping dong, sama kayak Jawa kan. Terus ini sampingnya Sumatera Barat. Bawah Sumatera Barat Mentawai. Oh, sebenarnya jauh dong. Hah? Jauh dong Nias sama Mentawai pulau. Beda pulau. Ya jauh dong, agak jauh. Iya, tapi sebelahan, pulaunya sebelahan. Sebelahan. Pulaunya. Gua harus lihat peta. Oke, apa terus tadi lu bilang? Jadi mereka itu sekarang bagi tugas. Mungkin Effendi Usman lihatnya gini, yang reaksi juga ada banyak, yang berita juga ada banyak di mereka kan. Dia mulai coba pergerakan di lapangan dan ternyata didukung karena berhasil. Kayak kemarin di Mentawai dia berhasil memurtadkan kembali mualaf-mualaf. Berapa? Puluhan. Puluhan. Serius lo? Iya. Pengakuan di situ. Pengakuan orang-orangnya ya, tapi benaran atau enggak kan kita tahu. Oke? Dan pergerakan seperti ini sangat didukung. Karena kan dianggap lu memberikan apa ya, bukti. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi di mereka Terhitung itu kan gampang ini juga, gampang kegocek. Iya. Ya. Ya sama kayak Arisuli Lubis lah. Yang penting lu dibaptis, gua kasih duit. Yang di sana donaturnya lihat, wah baptis nih, Yoi. gitu kan? Terus Jadi kita punya kelemahan di lapangan, harus kita akui. Gua tanya ke lu lah, mualaf center udah banyak belum? gua tuh apa ya? Nggak tahu, lu ini dia bukan dunianya. Oke. Ini Ikhwan ya gini ya, pembubukan tritung sama ngurus mualaf itu tuh cabang yang berbeda gitu loh. Iya. Gua pembubukan tritung ngerti lah seluruhnya, tapi kalau soal mualaf Oke. agak buta. Julius yang paham. Cerita. Kita di lapangan, kita kekurangan. Dan kalau mau jujur-jujuran, kita tuh beruntung adalah majelis taklik. Kalau nggak ada, kita benar-benar babak belur di lapangan. Mata beli. Iya, di tablik. Itu yang agak mending lah, membantu. Mereka tuh rajin turun, oke? Alhamdulillah. Kita ambil contoh di Bromo kemarin deh. Hah? Lu kan ikut ke Bromo. Iya. Lu bandingin misionaris sama Ustadz, gimana kehidupannya? Oh, Ustadz yang di sana, waduh, memprihatinkan Ikhwan, serius. Dia ujungnya apa? Nggak bisa jemput bola kan? Nunggu aja kan? Iya. Kenapa? Nggak ada kendaraan, perlu kerja juga. Kalau dia ke lapangan, siapa yang nafkahi anak istrinya kan? Betul. Ini problem di kita, oke? Dan Nanti API urus itu, under Julius. masih banyak sih PR-PR yang kita tuh babak belur sih. Ya, karena kenapa? Kemarin tuh aku ada beberapa ormas Islam yang besar, aku ajak ngobrol. Ya. Mereka bilang, Mas, yang KTP Islam tapi nggak Islam aja banyak, Mas. Mending kita urusin mereka, dibilang. Yang KTP Islam tapi nggak sholat, akidahnya salah. Jadi dibilang mending kita urusin itulah, ngapain urusin yang sebelah, dibilang. Nah, jadi kita memang kekurangan yang aware dengan gini. Harusnya berbarengan, harusnya ya. Nambah SDM urus barengan. Yang memperkuat lagi akidah ada. Tapi mereka terbentur kayak ini. Kita orang umat muslim itu masih sangat takut untuk masuk ke ranah mereka karena SKB 2 menteri kan. Nggak boleh nih mengajak orang yang sudah beragama kan. Jadi banyak ormas Islam di luar sana berpikir, udahlah ngapain ngurusin agama orang. Ya jangan nggak konfrontasi begitu, Jul ya, pakai acara lah.
Ya itu, cuman banyak orang masih merasa tabu. Kita gini lah, kita nggak pungkiri lah umat Islam. Bukan pionirnya, Bre, bukan merasa tabu, pionirnya. Iya, belum ada pionir yang nasional, Iya. yang kelas nasional. Iya. Kita ngomong gini deh, banyak orang Islam merasa apa? Belajar kristologi nggak perlu kan? Sampai sekarang, lu kalau ngomong di pesantren, suruh belajar kristologi, mereka masih bilang untuk apa gitu. SCT kan udah belajar kan. Jadi kita tuh harus kita akui, kita tuh merasa ngapain nih pelajari agama orang. Padahal dalam perang, kita bicara ini kan sekarang perang pemikiran kan. Yang namanya perang pemikiran ya lu harus pelajari musuh lu. Itu dah, betul itu loh. Terlena karena kita mayoritas, Bre. Iya. Jadi yang apa pikiran-pikiran kena kikis itu nggak peduli yang di inti-inti. Karena mereka anggap, itu kan urusan mereka. Itu dia. Lo kalau udah mayoritas sudah sibuk yang lain aja. Betul. Terus, nah itulah yang salah satu menurutku kita kekurangan. Baru kalau kesaksian mualaf, yang channel satu lagi kesaksian mualaf, kurasa kita semua tahu lah. Kayak Kodondi juaranya lah. Iya. Bagian itu. Tapi kan Pak Doni itu posisinya sekarang apa ya kalau gue lihat bukan jemput bola juga dia didatangi kan. Karena dia sudah sampai ke tahap itu. Ke tahap gua nggak perlu datangi orang, nggak perlu turun ke lapangan, orang udah pada datang kan. Jadi nggak ada waktu juga kan. Oh gitu. Betul nggak? Kan ujungnya gitu. Lu lah buka toko. Kalau toko lu udah rame, sempat nggak lu ke lapangan? Ya kalau tergantung kalau misalnya niatin ke sana pasti lu ngatur. Ya itulah Kodondi bagi-bagi kan. Iya. Ya, Karena cuman kalau misalnya Kododi udah ngambil posisinya apa yang didatangi, ya harus ada yang isi, yang mendatanginya yang mana gitu. dan kita harus akui Jakarta tuh capek kan. Jauhnya nauzubillah. Soal apa? Lu ke satu titik butuh berjam-jam. Ya sentral, Bre, sentral. Maksudnya itu ya kita harus sudah siapin mental memang begitu. Harus siapin mental, siapin dana, ikhwan ya. Siapin waktu gitu. Insya Allah kalau SDM sama waktu ada, tinggal dana ada jalan. Julius yang itu kayak. Musik tambah keras. Ya kayaknya politik juga ya. Masih ada 30 menit lagi, Bre. Lanjut. Dengan Kalau lu amat, yang gua ntar gua edit. musiknya keras loh. Oh gitu. Jadi gimana? Udah dulu. Tunggu. Kok tiba-tiba musiknya mengeras? Perasaan tambah rame deh. Udah aja, Pak. Hah? Bentar. Tunggu lagu ini aja. Yuk. Belum habis lagunya. Oke, yuk. Hoi. Nggak ini capek nih nanti. Lanjut. Yuk. Jadi gimana? Apanya? Ya lanjut kemana tadi? Ya lanjut. Ya karena channel banyak jenis, perjuangan banyak jenis. Kalau gua lebih milih ngalah. Debat biar lu aja.
Karena kalau gue debat juga nanti keramaian kita. Oke, nah terus jadi lu kan sudah mengutarakan permasalahan-permasalahan. Solusi dari lu sendiri yang akan proaktif itu apa, Jun? Untuk kekurangan SDM dan dana dan apalah itu. Nah, itulah problem kita tuh sebenarnya kita harus ada orang yang ke lapangan. Nah itu tadi problemnya udah Ya. semua. Solusi dari lu apa? Ya solusinya dikirim orangnya, cuman masalah kita terbatas di biaya. Oke, gimana? Oke, cara ngirim orang itu pakai biaya. Iya iyalah kan nggak mungkin. Sekarang gimana cara lu dapat biayanya? Yayasan harus ada biaya. Ya gimana caranya? Kan lu yang menemukan masalah ini. Tunggu, fundraising kan lu? Oke, fundraisingnya gimana? Ya fundraising kan yang hobi lu. Lu tuh harus sistematis, Jol. Ini masalahnya lo, ini solusinya. Gue udah pernah tes Solusi gini, itu apa? gue udah pernah tes ya. Contoh, kayak kita kemarin di belakang Istiqlal. Kita tuh cuman beberapa kali kita udah kalah. Karena Oke. Kan nggak mungkin tiap minggu gue yang nombokin terus gitu. Ya gue kalau pas ada duit, sanggup. Tapi begitu nggak ada duit, ya mundur dong. Ngapain gue yang maju lagi gitu? Lu jualan madu. Ya kan madunya juga kecuali satu hari bisa 1.000 nih guys. Satu hari 1.000 nggak apa-apa nih. Ya Iwan ya. Insya Allah dengan pemeliharaan madu ada sebagian harta yang disisihkan untuk pergerakan counter misionaris. Ini si Golden Geblek. Tahun lalu dibilang kita ada kegiatan kok. Tahun ini kok nggak ada. Ya tahun lalu gue yang keluar duit, tahun ini lu yang keluar duit. Nggak mau dia. Kayak bayi Golden, dia nggak mau tahu ya, gimana susahnya. Jadi untuk fundraising ini fundraisingnya itu untuk apa? Ya contoh lah, kita tempatkan misalnya santri ke mana gitu. Ya minimal gaji pokok deh kasih ke dia. Waduh, ini kan panjang lagi jadinya. Nah, untuk menempatkan santri ke sana artinya santri harus pembekalan. Iya. Kan gitu. Gitu udah. Jadi ada pembekalan, ada pemetaan berarti kan? Ada pembekalan, ada pemetaan, lalu kemudian ada juga pendanaan. Betul. Nah, gitu. Tapi itu panjang lah, jangan dibahas lah. Ribet. Oh, enggak, ya pasti ribet deh. Cuma kan apa namanya? Siapa yang mau berkutat di sini gitu kalau bukan lu? Waduh, lepas tanggung jawab dia guys. Lepas tanggung jawab, gua kan pembukaan Tritung gua. Lu kalau misalnya mau ngurus yang counter misionaris, ini kan beda lagi nih. Betul. Ini pembinaan mualaf, pembubukan Tritung. Enggak, kalau pembinaan mualaf gue udah banyak plan. Contoh yang gue bilang yang dari Semarang gue bawa ke Jakarta kan. Ya. Rencana bulan depan udah jalan. Oh gitu. Iya, pembinaan mualaf. Nah, ini kalau counter misionaris gimana? Kemarin gue pingin ngajak lu Ngapain? ke Mentawai. Di mana itu? Ya Sumatera Barat punya bawah. Bingung dia kan naik pesawat. Itulah, maksudnya jangan gua lah, kan banyak yang belum ini. Lu siapa kayak fundraising, kalau lu punya konsepnya misalnya ya schedule agenda fundraisingnya gimana, pengumpulan dananya gimana, penyalurannya gimana, gua bantu di situ deh. Nah, jadi gini guys, Gua bantu di situ. ini Kores ini dia punya kelebihan gini. Dia itu untuk buka ngomongan jago. Yo, Kalau gue tipikal bad mood-mutan. Kalau lagi mood, gue gas. Kalau lagi bad mood, gue diam. Jadi begitu ketemu orang pun, ya udah gue diam. Kalau Kores dia tetap apa ya, membuat harus bisa ngomong lah. iya gitu, karena apa ya? Gua itu menyadari pentingnya, Bre. Jadi kalau misalnya gua malas, di malasnya ini kalah sama rasa pentingnya. Kalau gua gitu biasanya. Jadi, Apalagi yang menyangkut umat. nah, jadi memang kita butuh partner lah. Nggak mungkin kan ke lapangan sendiri. Mati nggak ada yang tahu nanti. Betul nggak? Bahaya loh. Effendi Usmannya berdua deh. Supaya ada yang ngabarin kalau gimana-gimana. Iya, kalau ada kenapa-napa kan Supaya ada yang ngabarin. bahaya sendirian. Iya. Lu tau nggak? Lu tanya Pak Effendi. Gue pernah mau ke daerah NTT. Ustadznya didatangi sama kepala desa. Oh itu tahu gue ceritanya. Buset, brutal. Julius ditahu sama orang-orang sana. Kebetulan mayoritasnya kafir juga. Dia akan datang Islamisasi. Tidak boleh, kami menolak. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Padahal bukan Islamisasi aja, renovasi pesantren. Itu renovasi pesantren padahal. Iya. Disangkanya Islamisasi sial ya. Nggak jadi ya? Renovasi jadi. Renovasi jadi. Tapi kan lu nggak kesana. Ya gue yang jadi nggak ngelipur kan. Oh nggak ngeliput juga. Tapi alhamdulillah renovasinya jadi. Ya karena kan dari Big Boss. Oh iya. Kan sayang gitu, padahal
bisa lihat renovasi pesantren yang di daerah. Ada dokumentasi publikasi Iya. lebih ini jadinya. Cuman ya itu guys, tiba-tiba ustadznya bilang, "Bang, jangan datang lah bang." Lah yang ngundang aja takut. Kadang minoritas, Bre. Iya. Gua paksain hilang kepala, siapa yang tanggung jawab? Negara lah. SKB 23. Memang kalau dipikir lucu ya, kita yang mayoritas tapi kita yang kadang-kadang takut. Ada gini, mayoritas minoritasnya tergantung daerah, Bro. Tergantung daerah. Tergantung daerah. Kita di Wita ya minoritas jatuhnya. Nah, Padahal, kita kan minoritas. padahal dokumentasi gitu seru sih. Kan? Jadi sebenarnya gue pengen Tapi tuh ke kalau lapangan. misalnya lu daerah Jawa tuh Jawa sampai Bali bisa lah gua aman. Iya, masa dia bisa naik mobil guys. Ini nyebelin, nggak mau naik pesawat. Enggak juga. Bisa naik mobil. Iya, masa di Jawa tuh mayoritas muslim, ngapain lu? Kan lu tahu sendiri daerah-daerah mana kantong-kantongnya. Iya, masa kantong-kantongnya ada, cuman nggak semantap yang daerah situ. Salatiga dulu lah. Ah, salah tiga lagi. Salatiga dulu lah. Ya nggak? Salatiga dulu tuh. Nanti gas. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya ini ya, itu konser juga cuma emang harus ada orang yang fokus Jul di situ Jul. Iya, kesalnya gini, kita nih kurang orang. Kalau nunggu gua 2 tahun lagi belum tiba. Kita kurang orang sih. Gue sampai bingung ya, mau fokus yang mana. Kalau mau jujur bilang ini, reaksi sama berita tadi perlu 4 jam buat satu konten. Tapi minimal gue di rumah. Minimal gue di rumah, nggak capek gue. Enggak anjing, sebenarnya lu bisa lo di luar juga, lu di luar bawa laptop lu gitu. Nggak bisa konsen. Nggak bisa konsen. Ya enggak, lu walaupun di luar, lu konsen tuh ini Jul. Kalau lu Gua kasih contoh. waktunya bagus bisa konsen. Oke, gua ambil contoh nih. Waktu ke Malang gua bangun subuh, oke, gua ngonten. Sehingga jam 9 pagi tank, pas kita mau jalan, ya begitu kita mau jalan, konten gua udah siap, oke. Cuman gua mati karena pulang ke hotel jam 11 jam 12 tidur jam 1, oke. Subuh gua udah bangun, berapa jam cuma tidur. Nah makanya artinya lu baru konsep bikin kontennya jam berapa, tapi lu belum konsep lu pulang istirahatnya jam berapa belum, gitu doang sih. Lebih capek. Iya. Apalagi kayak contoh kayak kemarin gua yang nyetir gua lagi. Kalau yang nyetir orang lain mungkin di dalam mobil gua bisa sambil nyari. Ya makanya sini nanti gua IT-in itinerary-nya dari gua gitu kan. Dan kemarin tuh kan apa ya, memang kita tuh serba terbatas sih. Itulah gua bilang kalau ada asisten, ada yang nemani masih enak. Iya, cuma kan itu balik lagi dana. Dana, masalah dana. Makanya konsep dulu baru dana, baru eksekusi kan gitu. Aman itu. Kadang-kadang gini, kalau nunggu semua nggak jalan-jalan. Gua gitu. Iya, lu suka. Jadinya kan perfect. Iya, masa di sananya udah basi. Iya, disamain sama ya kan gini, ngambil deadline dong, Jul. Ngambil deadline, misalnya deadline di sana ini case harus beres tanggal 19. Berarti dari tanggal 17 harus sudah siap segala-gala gitu. Kalau misalnya nggak siap segala-gala, harus legowo, lu bilang ini acara gagal. Ya, itulah teman-teman, tolong dibeli madunya supaya kita ada uang operasional. Betul, beli madunya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama. Betul, dan ini buat yang kalian simak kalau misalnya Julius ada sounding sesuatu, itu artinya urgent. Kalau Kores sudah ada sounding sesuatu, itu artinya urgensi untuk umat. Nah, dengan apa kalian menyisikan waktu, tenaga, serta finansial kalian untuk pergerakan ini, insya Allah kalian akan mendapatkan kabar gembira, basyiron dari kami. Nah, apa yang dilakukan? Tapi tahu lucu tau gak? Apa? Gua kan biasa gini. Kita berusaha ngerti Allah tuh mau taruh kita di mana. Kan kita hamba. Iya. Ya. Ini kalau mau jujur-jujuran, belakangan ini entah kenapa kayak Allah tuh kayak suruh gua ke daerah untuk ngelakuin ngecek lapangan, interview. Gimana lu lihat tanda-tandanya gimana? Nah, itu yang seru kan. Jadi gini, tanda-tanda gua tuh kan kita bisa lihat banyak tanda. Gua kayak kejadian gua ya. Tiba-tiba channel reaksi gua turun. Ya, tapi kalau gua ke lapangan, walaupun cuma Jakarta, oke, terus entah kenapa tiba-tiba channel reaksi di turun. Banyak. Bang, sini
Kayak contoh yang di Batam, kita bayar tiket, lu datang aja. Kenapa nggak lu eksekusi? Kan bini gue lagi hamil. Oh alah. Betul nggak? Jadi gini, tiba-tiba undang. Belum hamil tua, Jul. Iya. Gas aja Lu lah. dengar dulu. Tiba-tiba undangan, lu bayangin ya. Biasa kan undangan tuh paling sebulan satu, ya. Malah kadang-kadang harus gue yang nyari. Mana nih kan? Ini tiba-tiba Kenapa sih? suruh datang ke daerahnya, Oh gitu. malah hotel di provide. Oke? Tapi abang soroti nih bang, ada kejadian ini, bantu diekspos. Bantu diekspos. Lu gak cerita gua anjir. Oke? Batam. Ya, di Kalimantan juga ada. Waduh. Tiba-tiba di Malang juga ada. Sama di Jogja. Malang. Oke. Gas Malang. Jadi kan masuk gini, nggak mungkin ini kalau nggak ada sesuatu dong. Oh ini jelas nih Allah lagi nyuruh gua ke lapangan nih. Insya Allah. Cuman gua nego sama Allah gini. Allah, istri hamil nih. Ini gimana nih? Ada Allah. Nah, ini suka-suka. Ada Allah lah. Jadi kayak apa ya? Ya, aku mikir gini, ini apa Allah lagi suruh gua untuk nentuin sikap nih? Lu lebih milih mana nih? Iya. Jalanin, Jul. Jalanin. Sesungguhnya apa? Alin Siro tuh. Allah menolong. Bukan. Alin Siro tuh. Wah, Fa'in nama alu si Yusro. Si bak Jadi kesusahan. di balik kesusahan ada kemudahan. Ada kemudahan. Pasti nanti ada kemudahannya buat jalan. Kalau gua posisi lu ya, udah ada panggilan kayak gitu, apalagi daerah Jawa Bali, gua gas. dia kapan saja siap kalau ya, tapi dia tergantung budget juga sih. Lah enggak gua gas langsung gua sounding, ada apa-apa gini berangkuy gitu loh. Kalau gue ya inilah balik lagi ya. Gue baru rasain kalau udah berkeluarga tuh ternyata memang pas mau pergi pertimbangannya jadi lebih banyak. Betul gitu. Walaupun bini lu ngomong nggak apa-apa nggak usah, tetap ada panggilan hati tanggung Iya. jawab kan. Apalagi ini kan tinggalnya berdua kecuali ada Ya, keluarga lain. Itu apa nama nyokap bini percepat datang. Jadi lu bisa eksekusi dulu yang Malang tuh. Ya nggak? Nanti lah lihat. Iya gitu, yang Malang sukses, insya Allah mudahkan lagi yang lain. Nanti lu soal Kalimantan, Batam tinggal ngambil template dari Malang gitu loh, Bre. Nah NTT juga panggilan kemarin gue tolak. Ya makanya nanti Malang dulu aja yang gampang. Kalau Malang kan ada gua nih, gua supervisi Jul, begini Jul. Jadi lu kesono nggak berantakan aja nggak? Enggak. Ini lupa, aduh. Sama Kores bangun keluar dari hotelnya jam 1. Orang dari pagi dia jam 1. Nah, kalau gua kan memang kelelawar, Bre. Gua kan pembela kebenaran ya sibuknya malam lah, Bre. Malam lu mau ngapain? Kan gak mungkin ke kampung orang jam 11 malam. Lo bukan lah, kalau misalnya janjiannya memang pagi ya pagi lah. Karena kalau urgensi ya pagi lah pasti. Gua nggak tidur kalau kayak gitu. Jadi itulah aku bilang kan, ini Allah nih kayak apa sih maunya nih? Apa nih sih maunya? Cuman nih, Jul, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu jemput. tapi memang ya itu balik lagi. Kalau lu jemput, Allah yang permudah segalanya. Makanya enggak sih. Kayak contoh gue waktu ke Malang nih, pergi pasar nih. Jadi kan, begitu pulang tiba-tiba, bang, lah acara udah selesai. Itu ngambil hikmahnya gini, Jul, apa namanya, jadi ketika lu dengan segala keterbatasan lu murni, niatan lu tuh dimurnikan, alhamdulillah gitu. Enggak, kalau gue prinsipnya gini ya teman-teman, gue pergi ya, kalaupun harus pakai uang gue nggak masalah, tapi dikit. Ini jujur-jujuran, nggak mungkin gue banyak kan. Ya kita juga terbatas, kecuali Madua laku banyak. Oke? Kita kan budget ini Aduh, sekian. ya aduh asam lambung gua. Ya sekian gitu. Jadi kita ngomong deh, nggak mungkin dong kita nggak bawa pulang untuk bini. Betul nggak? Lo bukan nggak bawa pulang untuk bini dong, nggak mungkin dong kita cabut nggak ninggalin sesuatu. Betul. Untuk bini, gitu. Jadi minimal dari Jadi udah konten. ada duit sebelum cabut itu. Bukan sih, aku nggak pakai uang sendiri dulu nggak apa-apa. Bukan geblek buat bininya. Ya bini, ya pakai duit sendiri dulu dong. Ya kalau gitu lo gak usah ngomong yang tadi kalau Enggak, kan uang konten cairnya bulan depan.
Iya, artinya tetap harus ada duit ini kan. Ya harus ada duit. Jadi memang rata-rata gue pergi biasanya kalau nggak pas-pasan nombok. Tapi nanti untungnya di konten Allah balas misalnya yang view 200.000, Alhamdulillah. satu video 100.000. Alhamdulillah. Nah, jadi di view-nya gede sehingga gue pergi tuh nggak sia-sia. Minimal gue pergi seminggu hasilnya ada gitu. Iya, itulah hasilnya ada. Gue malah kemarin mikirnya gini, Gol. Res. Gue kalau paksain pergi, kayak luar gitu kan. Itu hasil 10 hari, itu sama kayak gue ngonten di rumah 1 bulan. Begitu. Alhamdulillah. Kalau kita hitungan konten ya, itu bisa seperti konten seminggu di luar sama dengan sebulan di rumah. Iya, makanya lu tuh jangan ini Jul, kalau udah kayak gitu jangan ragu, jangan tarsok apa ini gimana. Iya, tapi badan capek. Apa tuh? Badan lebih capek. Ya nggak apa-apa, capek bisa lah kan. Udah mulai tua. Jadi gue udah mulai kayak Kores nih. Ternyata kendaraan itu kalau yang lebih enak itu beda memang. Lebih nyaman. Kalau dia itu soalnya guys, dia selalu bilang, lu jangan hemat kayak tempat tidur, ya barang-barang tuh jangan dihematin karena tuh nyaman. Iya, kualitas sempurnanya delivery itu apa ya? Sempurnanya penyampaian itu ya dari teknis, Bre. Sekarang kayak gini, lu mau kerja ya, lu mau kerja nih ke lapangan gitu, terus lu dikasih tidur di teras gitu kan. Hari eksekusi badan lu sakit-sakit nggak maksimal, gitu. Itu soal apa? Itu soal tidur lu. Ya nggak perlu mewah lah, yang penting kasur gitu empuk, dingin nggak keras, jadi tidur lu cukup. Iya, tapi memang terasa guys. Itu iya gitu. Nggak, dulu gua ya 3-4 tahun lalu tidurnya berantakan pun masih kuat. Sekarang itu benar-benar ngerasain kalau tidur di yang kayak kita yang kemarin cepet-cepet itu yang kacau. Yang 100-an ribu. Waduh. Kalau cuman sekedar aktivitas biasa oke, tapi begitu lu kerja lapangan kok pegal lah badannya. Dan selesai itu kan gua sewa hotel yang agak mahal kan. Sebelum pulang hari terakhir lah. Udahlah yang mahal aja hari terakhir kan. Baru di situ kayak ngecas sih. Itulah maksudnya. Jadi malas keluar dari hotel, udah tidur aja. Allah itu namanya. Lo kan hari terakhir. Oh iya, hari terakhir ya. Jadi gitu ya Wan, ada teknis-teknis di lapangan yang kita harus menjaga fitnya si orang-orang lapangan ini gitu. Contoh kayak makan yang Julius orang gila makan dikasih yang higienis, Allah. Makan yang bener, makan yang bener. Begitulah. Karena apa ya? Karena ya kalau nggak, ya alhamdulillah lu pas hari eksekusi di lapangan lu nggak sakit. Baliknya lu sakit, yang kasihan siapa? Bini lu. Datang bukannya dimanja, ngurusin lu yang sakit. Tunggu. Kemarin tuh ada yang pulang dari Bandung guys. Ya masuk rumah sakit, nyusahin bininya. Siapa tuh? Gua itu hancur-hancuran gua. Ingat ya event wakaf buku. Karena alhamdulillah sukses besar di pesantren Darul Tauhid gitu. Tapi qadarullah Allah kasih ujian, tumit remuk sakit. Itu salah mobilnya atau salah apa? Nggak tahu lah, nggak paham. Lu bayangin Jul, udah kesiksa dan jalan dari Bandung ke Bogor dulu baru ke Jakarta. Nyampe gua ke rumah, gua nggak bisa masuk ke rumah. Oh iya. Nggak bisa masuk ke rumah Ikhwan, gara-gara ada warga hajatan, jalannya lagi dipakai kan gitu. Masuk rumah sakit jadi ya? Gua nongkrong ngejogrok di tiang portal itu 40 menit, mikir gua gimana ini, mau nggak mau ke rumah sakit lah. Baru ada semua lah begitu. Tapi Teki udah bantuin. istrinya ngomel habis 1 juta lebih. 3 juta ya? Kurang juga. 5 juta kurang ya? 5 juta UGD sama dokter 2 juta, obat 3 jenis 2 juta, obat buat seminggu 4 juta jauh. Gara-gara kamu. Tapi memang apa ya? Lu belum harusnya udah ngerasain dia badannya nggak enak. Nah,
udah, cuma gua kan bukan tipe orang yang aduh badan gua ini. Udah lah. Aman lah, dibawa aman. Karena apa ya? Karena kita tahu kita tuh ngapa-ngapain tuh untuk agama. Itu lah gue bilang, gue kadang salut majelis tablik. Udah kerja lapangan, tidurnya di bus. Iya. Jamaah tablik. Majelis tuh. Jadi jamaah tablik ini kadang kayak disuruh dia mentawai itu. Mereka tidurnya tuh emperan. Anjir. Besok dakwah, besok kajian, tidurnya di emperan. Gila. Ya itulah, selalu respectnya tuh di situ gitu. Dan mereka nggak minta uang, Bre. Mereka datang nyamperin orang, didakwahin, sholat di masjid, jangan lupa sholat. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu tuh, jalan aja mereka, masya Allah. Oke, lanjut pertanyaan. Nggak maju-maju jadinya. Dan lu ngabisinnya di situ loh. Lu jadi host gimana sih? Ya nggak apa-apa, kan apa namanya? Lu sukanya apa gitu kan, mengenal lebih dalam Julius. Jadi dari sini kita lihat Ikhwan. Ketika kita mengenal lebih dalam Julius concern di otaknya itu bagaimana ngurus mualaf, bagaimana counter misionaris, bagaimana menghalau pemurtadan. Masya Allah tuh. Itu, makanya kalau tadi kan gue lihat tuh dikit-dikit ya, karena dia belum menemukan jati diri. Nanti nggak mungkin ya begitulah bentukannya. Tapi kalau Julius emang dia senangnya di situ gitu. Nggak, karena gini, Tentang itu. kita lihat dunia berbeda. Iya. Kayak ingat nggak yang gua bawa lu ke pesantren-pesantren? Jadi makannya kan aneh-aneh kan? Pesantren mana ya? Kayak di Banten. Oh iya, pesantren Banten. Jadi maksud kita tuh gini ya. Kalau kita awam, ya mungkin yang kita makan tuh kan makanan biasa gitu. Kita nggak tahu kehidupan kampungnya itu sekampung-kampungnya kan. Tapi kalau pesantren kan biasa identik dengan paling kampung lah. Tapi enak bro. Yang Bromo yang kalian perlu tahu. Bromo. Terus Itu baru. Jadi ada tradisi dia warga muslim di Bromo itu, atau warga Bromo lah ya, semua agamanya gitu. Jadi Tenger. warga di Tenggara terutama. Jadi kalau kalian bertamu, Mereka berusaha servis mereka pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik lah, yang terbaik gitu kan. Dan kita wajib mencicipi, menikmati walau sedikit. sajiannya mereka. Menghormati lah. Iya. Lu bayangin kita berapa rumah waktu itu singgah, nasi dan nasi, masya Allah. Mereka tulus, perut kita nggak kuat. Masalah Indomie. Tapi akhirnya sama ustadz yang di sana tuh dikasih tahu gitu, di rumah kedua, rumah pertama, nah, nanti makannya dikit aja gitu, supaya nanti bisa sanggup nyambut semua sajian dari semua rumah gitu. Oh gitu konsepnya, ya udah, jadi ngambil dikit-dikit makan, bisa alhamdulillah sampai semua gitu. Bromo tuh menarik banget. Lu belum kena yang Itu satu ya, makan. Terus yang kedua, jalannya, ya Allah. Jalannya. Ini aspal segini, Bang. Semobil doang. Sisinya jurang-jurang. Lu bayangin, udah gitu kerikil lagi. Ini memang dikit syuhada gitu. Enggak dong. Iyalah. Belum tentu kan, cuman guling-guling. Ya guling-guling ya. Pala lu keguling-guling, ketemu besi anjir. Dari mana besinya? Udah gitu truk lagi ya, ganti-gantian sama truk. Kalau ada truk kita ke pinggir dikit, gua. Pick up. Itulah. Jadi apa ya? Itu kita naik mobil padahal. Kita naik mobil. Ini tuh ternyata perjuangannya ya. Oh, itu belum kena kita belum kena Kalimantan sama Belum yang ke sana-sana. Sana-sana loh. Makanya kayak Ustadz Fadlan. Ustadz Fadlan tuh Ustadz Sabun ya? Iya. Sama siapa lagi ya? Ustadz Falan sih yang sama, ada beberapa lah yang di Kalimantan juga gitu. Iya gitu. Untuk kalian semua asatid yang ngeplosok-plosok, Masya Allah, semoga Allah Tapi memang apa ya? perjalanan kalian, perjuangan kalian. Amin. Gini, Amin, Allah. kalau aku sendiri ya, pribadi, aku senang gituan. Minimal gue udah tua ada cerita itu. Ada cerita. Buat cucu ya? Buat cucu gue pernah gini gitu. Gue pernah gini. Kayak pernah gini, kamu terusin dong. Maksudnya kita kayak sama teman tongkrongan pun bisa bangga. Gue pernah gini loh. Lu ngapain lu? Untuk agama lu ngapain? Gitu. Dan apa ya, Indonesia ini kan luas. Mana tahu nih jalan Allah supaya kita ngelihat inilah Indonesia. Tadabur alam, gitu kan. Tafakur, nikmat, gitu. Karena balik lagi, pesantren tuh pedalaman. Dan mereka tuh tahu betul cara hidup orang di daerah tuh gimana kan. Iya.
kalau lu ikut tour atau lu ikut cuman sekedar kayak dulu lah misalnya, gua main ke kota mana gitu, yaudah kita di kota doang kan, kita nggak ngerasain kampungnya itu gimana. Iya. Tapi ketika kita pesantren di Banten, pesantren Madura, Masya Allah, dia tuh berbaur banget dengan apa adat istiadat desa di sana ya. Ya pesantren ya pasti berbaur lah. Makanya respect banget untuk para alim ulama yang apa pertama kali ngebuka pesantren di sana. Oh, iya. Mantap betul. Juara. Seru sih. Jadi lu tau nggak? Dulu pernah gue pernah bilang sama sepupu gue gini. Sepupu gue kan kerjanya pindah-pindah. Jadi dulu gue lihat statusnya keren gitu. Hari ini bulan ini Kalimantan. Nanti 2 bulan lagi di Sulawesi punya pantai. 2 bulan lagi di mana? Orang tua seneng loh nyeritain yang kayak gitu orang tua. Jadi gue mikir, Saya dulu pernah di sini, pernah di situ. gue dulu kan buka usaha ya jagain usaha gitu kan, di kantor gitu. Kapan gue jalan-jalan? Ya, rupanya Allah jawab dengan cara ini, dengan cara yang berbeda. Apa gue jalan? Jalan-jalan juga walaupun dengan istilahnya cara yang lebih berbeda. Wisata gitu. Ya sekalian lah. Sekalian wisata. Ya itulah ikhwannya peluk-peluk perjuangan kita di belakang layar kalau lagi nggak bikin berhitung gitu. Terutama Julio gitu. Kalau nggak bikin berita ya gitu lah dalam-dalam. Terakhir itu lu sama ini ya. Ko Ajis. Ko Ajis. Wah, gue dikerjain tuh. Lu kalau ikut pasti merepet. Oh, pasti. Gue udah bilang sama Ko Ajis. Mana itu ya? Malang Selatan. Ke Malang Selatan. Gue udah bilang sama Ko Ajis gini. Kok ini kita naik apa? Oh tenang. Besok ada pinjamin mobil. Aman dong gua. Gue udah budgetin sewa mobil padahal. Dia bilang ada yang mau pinjamin, alhamdulillah kan gitu. Tiba-tiba besoknya, Kojul, nggak jadi mobilnya dipakai, dikasih motor. Loh kok jadi motor gitu kan? Oke, datanglah motor. Gue nanya lagi, kok ini berapa lama? Karena gue nggak bawa jaket. Ya. Ko Ajis kan selalu bawa jaket merahnya tuh. Kok ini berapa lama? 1,5 jam, 1 jam aja lah udah nyampe. Kalau gue yang bawa kencang dibilang kan. Ya wes dong 1 jam. 2,5 jam. Kenapa ngaret 1,5 jam? Hah? Kenapa ngaret itu? Dia nggak tahu juga rupanya. Dia nggak tahu juga asal tebak. Kenapa dikasih pinjam? Vario. Oh, Mas. Masalah gue nggak bawa jaket. Besoknya melepuh semua. Kan pantai, panas. Oh. Anjir, kasihan. Jemur gue. Itu ngapain ya? jumpai mualaf yang dari Hindu juga, banyakan. Sama ngecek musola, ngecek musola yang dilarang bangun. Dari Bali juga banyak. Hindu dari Bali? Iya kan dari daerah Banyuwangi itu kan banyak Hindu. Mereka tuh kan Banyuwangi dari pantai selatan, tembus ke situ semua. Oh, dari ke Malang Selatan mereka? Jadi Malang Selatan itu sama Banyuwangi itu sebelahan. Oh gitu? Oh iya. Dari bawah tuh tembus semua, sepanjang pantai. Terus Kristen juga banyak, karena dulu ada perkampungan tuh kebun tebu. Jadi prinsipnya dulu Belanda tuh ngomongnya gini, lu mau agama pun nggak apa-apa. Pokoknya kalau mau kerja di sini, minggu ke gereja. Lu mau ibadah apapun nggak apa-apa, minggu harus ikut gereja. Cuma lama-lama kan kepengaruh kan. Iya, lama-lama ke bawah. Ke bawah. Terus yang serunya itu yaitu liatin yang mualaf, liatin musola dilarang bangun. Nama siapa? Warga situ. Karena? Nggak ada yang Islam. Gue liput, didatangi. Oh iya. Ngapain ini? Datang Ko Ajis dengan polosnya kan. Jelasin, kita gini mau liput ini. Oh nggak boleh dia bilang. Udah ada izin belum liput? Loh, kok liput harus pakai izin juga gitu. Oh iya lah, Bro. Izin lah. Ke RT setempat. Udah terakhir udah delete aja kan daripada ribut gitu. Oke Jo, sudah 1 jam kita mengenal Julius lebih dalam. Isinya kerja Ikhwan, itulah Julius ya. Lebih banyak di sana dia. Jadi kita nggak tahu karakternya soal cinta, soal teman dan soal saya gitu. Karena waktu nggak cukup. Nggak apa-apa lah. Nama-namain konten. Lo ada kata-kata terakhir Jo? Kata-kata terakhir. Untuk apa? Giroh umat. Udah mau meninggal dong, gue pikir. Buat konten. Buat konten. Ya, kalau kita sih yang penting gini teman-teman. Kan Nabi pernah bilang ya,
nggak bisa mencium bau surga di saat kita tidur dengan perut lapar, sementara kores lagi kelaparan. Tidur dengan perut kenyang. Perut kenyang. Iya. Sementara kores lagi kelaparan gitu. Nah, Itu aja sih. betul. Karena kita kadang-kadang apa ya? Kadang ada orang tuh nggak bisa ngomong, dia susah. Tiba-tiba mati aja. Iya. Kan? Tetangga kita ini lagi susah nih. Cuman dia gengsi untuk ngomong susah. Gak enakan bener. Nggak enakan. Ngajar. Iya. Tapi teman-teman kan bisa lihat nih, mukanya udah mulai pucat. Badannya udah mulai kurus. Nah, ini ada apa nih? Daman. Lah. Daman kena lagi. Ini kita mau ngecek lagi. Ya mungkin itu aja ya. Jadi kita lebih peduli lah sesama. Kita betul sama. Dah. Sama ubainahu. Ini Daman masih hidup nggak? Mau ngecek, kita mau ngecek. Ini mau ngecek nih. Pulang kita. Soal tadi lagi tragis. Tadi terakhir dia sama Juli budu guys. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk mengenali lebih dalam, Ikhwan. Jangan lupa support selalu pergerakan kita, dan jangan lupa juga ini madu asli yang jadi usaha Julius. Link pembelian di bawah. Link pembelian nanti ada di bawah ya. Silakan kalian beli. Di 40.000 aja mulai ini. Ini paling murah 40.000, ada varian-variannya, nanti lihat kalian di linknya, kalian suka madunya yang kayak gimana jenisnya gitu. Oke? Itu aja, sampai jumpa di konten berikutnya. Ikhwan yang bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. 3 konten. Kok 3? Oh, sama jalan tadi.